Bayangkan sebuah dunia yang baru saja berubah. Sebuah kekuatan baru telah lahir di Jazirah Arab. Namun kekuatan itu masih rapuh, masih mencari bentuk, masih berusaha bertahan. Setelah wafatnya Muhammad dan masa kepemimpinan Abu Bakar, umat Islam telah kembali bersatu. Tapi pertanyaan berikutnya jauh lebih besar. Apakah mereka hanya akan bertahan, atau akan menjadi kekuatan yang mengubah dunia? Di titik itulah muncul seorang tokoh yang keras, tegas, dan tidak mudah goyah. Umar ibn al-Khattab. Sebelum menjadi pemimpin, Umar dikenal sebagai sosok yang kuat dan berani. Ia pernah menjadi penentang keras Islam, hingga akhirnya berubah dan menjadi salah satu pendukung terkuatnya. Dan ketika ia diangkat menjadi khalifah kedua, sekitar tahun 634 meter, ia tidak hanya mewarisi kepemimpinan, ia mewarisi sebuah dunia yang sedang berubah. Di dalam, umat sudah mulai stabil, namun di luar, ada dua kekuatan besar yang telah lama menguasai dunia. Kekaisaran Persia Sasania, Kekaisaran Romawi Timur Bizantium. Dua raksasa yang selama berabad-abad mendominasi wilayah luas. Dan kini, sebuah kekuatan baru dari Arab mulai bergerak ke arah mereka. Di bawah kepemimpinan Umar, pasukan Muslim tidak hanya bertahan. Mereka mulai melangkah keluar, bukan sekadar ekspansi, tapi membawa sistem baru. Pertempuran demi pertempuran terjadi. Wilayah Irak jatuh, Persia mulai runtuh, Syam dan Mesir lepas dari kekuasaan Romawi Timur. Dalam waktu yang relatif singkat, peta dunia berubah. Bayangkan itu, sebuah wilayah yang dulu dianggap terpencil, kini menjadi pusat kekuatan. Kekaisaran besar yang berdiri ratusan tahun, mulai tergeser. Dan semua itu terjadi dalam satu generasi. Namun, yang membuat Umar ibn al-Khattab berbeda, bukan hanya kemenangan di medan perang, tapi apa yang ia lakukan setelahnya. Karena menaklukkan wilayah itu satu hal, mengaturnya adalah hal lain. Umar memahami bahwa tanpa sistem, semua kemenangan akan sia-sia. Maka ia mulai membangun sesuatu yang lebih dalam. Sebuah kekhalifahan yang terstruktur. Ia membagi wilayah menjadi provinsi, menunjuk pemimpin lokal, membangun sistem administrasi. Ia membuat sistem pajak, sistem gaji untuk tentara, sistem peradilan. Untuk pertama kalinya, kekuasaan Islam tidak hanya luas, tapi juga terorganisir. Dan yang menarik, di tengah kekuasaannya yang besar, Umar dikenal hidup sederhana. Ia berjalan di malam hari, memastikan rakyatnya tidak kelaparan. Ia tidak ingin hanya menjadi penguasa, tapi penjaga keadilan. Dari sinilah, Islam berubah. Bukan lagi hanya komunitas, bukan hanya gerakan spiritual, tapi menjadi sebuah peradaban. Dunia yang sebelumnya didominasi dua kekaisaran besar, kini memiliki kekuatan baru. Dan kekuatan itu membawa sesuatu yang berbeda. Agama, hukum, sistem sosial, dan pemerintahan menjadi satu kesatuan. Kisah Umar ibn al-Khattab bukan hanya tentang penaklukan. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah ide berubah menjadi sistem. Dan sistem itu mengubah dunia. Dari seorang yang keras di masa lalu, menjadi pemimpin yang tegas, hingga akhirnya menjadi arsitek kekhalifahan besar. Perjalanan Umar adalah tentang transformasi. Dan mungkin, yang paling penting dari semua ini adalah bahwa perubahan besar dalam sejarah tidak hanya terjadi karena kemenangan, tapi karena bagaimana kemenangan itu diatur dan dijaga. Karena sejak saat itu, dunia tidak lagi hanya mengenal satu atau dua kekuatan besar, tapi sebuah kekuatan baru yang lahir dari padang pasir dan mengubah arah sejarah manusia.